Mana acara kemarin? Oh, Sukses? alhamdulillah. Kalau kumpul keluarga itu ya Bun, memang seru kan. Kita udah jarang-jarang memang Hadir kalau semua ya? alhamdulillah hadir semuanya. Banyak yang di Payakumbuh Alhamdulillah. hadir semua. Oke. Cuma memang Umi punya catatan kan Bun ya, kalau udah kumpul keluarga itu kita udah berkembang kan. Heeh. Anak-anak kita tuh memang udah dewasa banget, Heeh. sedang gitu kan. Iya. Ada yang memang masih masa sangat aktif kayak gitu. Nah, Umi kepikiran nih kadang-kadang Cucu-cucu ya? cucu-cucu Umi juga Iya, oke mereka oke. ini, orang tuanya kayaknya kadang, bingung bersikap Umi lihat gitu kan. Oke. Eee, karena kita kan di keluarga ini pasti punya nilai. Iya iya Nah, iya. tentu orang tua ingin menjaga itu kan. Mhm. Ketika anak ini aktif, sangat Iya iya. aktif kan, eee, nggak bisa kita sebagai tuan rumah juga tidak bisa harus, apa ya, terlalu mendisiplinkan karena itu Iya. menjadi tekanan bagi anak-anak. Iya iya. Orang tua juga yang akan sedang bertamu, kasih peraturan ketika sedang bertamu juga sungkan gitu Iya, kan. betul. Sementara memang anak-anak nih, Ada itu jadi perilakunya? momen sama sama Oke. mereka, oh ini bisa melakukan semua hal kayak gitu. Maka ada orang tua bilang tuh, kalau anak-anaknya biasa pas ada tamu atau dia Heeh. sedang bertamu, itu Atau sedang tingkah lakunya, kumpul-kumpul, heeh. wah, Iya kan? keluar semuanya gitu Iya, ya, yang jadi sulit diatur. seperti apa tuh ya, keluar semua ininya, Iya idenya, iya iya iya. antusiasnya kayak gitu Iya. kan. Nah, Umi ngelihat kadang, anak-anak Umi maksud itu yang sudah, ibu-ibunya nih, Iya. menjadi salah Ibu-ibu muda tingkah, ya? ibu-ibu muda nih salah tingkah kan. Jadi, Heeh. aduh gimana ya gitu kan, akhirnya dia tidak nyaman, tamu-tamu yang lain tidak Iya. nyaman. Nah, bagusnya gimana sih ya Bun ya, Iya. kalau misalnya kita mensiasati nih, kadang-kadang perkataan anak yang terlontar, terlalu apa ya, Iya. keceplos yang bagaimanapun dikeluarkan oleh lisan anak-anak tapi tetap nyakitin, ini tetap tidak Betul. sopan kayak gitu Iya. kan. Atau sikapnya yang ngambil makanan langsung, Oke. atau, apalah hal-hal Seolah-olah yang apa yang kita ajarkan tuh pas dia di luar atau kayak pas lagi hilang, rame kayak nggak heeh. didengerin gitu ya, nggak di Iya, kayak atau mana memang caranya gitu. belum, itu kita nggak tahu Iya. kan. Jadi ini, bagusnya secara spontan sikap orang tua ataupun tarbiyahnya, Iya. pandangan Bunda gimana nih? Ya sebenarnya ini banyak pertanyaan Kak Umi yang sama Heeh. gitu kan, ketika anaknya tidak berperilaku baik, Heeh. itu mau ditegur Iya atau iya. dibiarkan aja gitu kan. Serba salah kan, pas Iya, ditegur bisa jadi reaksi anaknya tuh kayak tadi, di luar ekspektasi kita. merasa tertekan. Dia melawan gitu Heeh. kan, terus mau diapain, mau dimarahin gitu, nggak Mhm. enak sama orang gitu kan. Ini memang dilema. Jadi kalau kita di parenting itu sebenarnya kita pahami usianya, dia kan masih Aha. kecil tuh, memang pada dasar, pada dataran, apalagi kalau usia 7 tahun ke bawah ya, pada usia dia belum mampu sebenarnya Mhm menelaah ini mhm. benar atau tidak, dia masih mengikutkan, dirinya gitu, dia mau, dia pengen gitu Kerjakan, kan, egosentris, ya udah kerjakan mhm, sebab akibat dia belum paham. heeh. Tapi ketika kita paham usianya bukan berarti kita membiarkan semua Mhm perilaku mhm. gitu loh. Jadi disinilah sebenarnya peran orang tua dia sebagai kompas ya, bukan Mhm. sebagai hakim. Mhm mhm. Jadi dia harus mengerti nih apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan ini yang menjadi syarat dasar itu adalah ketika orang tua punya komitmen dengan dirinya sejauh mana dia boleh bertoleransi Mhm dan mhm. sejauh mana dia harus mengatakan tidak boleh. Iya Nah, iya, gitu. mhm. Jadi contoh, misalkan ketika anak mukul gitu ya. Ketika anak mukul itu tentu ada penyebabnya. Mhm Apa sih yang mhm. menyebabkan dia mukul gitu? Berarti ada emosinya yang sedang terganggu. Mungkin Mhm. emosinya kita pahami, mungkin dia kesal, dia marah, dia kecewa, tapi perilakunya kan tidak. Memukul kan tidak baik. Atau bahasa komunikasi Ah, dia main plok-plok. Itu makanya kita bilang gini, oke kita pegang dulu. Maka sebenarnya banyak tips ya dari para Mhm. pakar ahli gitu ya. Ketika anak-anak mengambil contoh misalnya dia lagi bermain. Mhm mhm. Bermain mungkin mainannya diambil sama teman. Dia marah kan? Mhm. Dia marah karena dia belum lancar berbicara, mengekspresikan, mengatakan aku tidak suka. Dia mungkin ambil tindakan yang jelas saja rebut atau Iya dorong iya, temannya atau heeh. pukul temannya. Nah, temannya kan nangis nih. Iya. Nah, maka kita sebagai orang tua, yang pertama kita lakukan adalah terima dulu emosi anak kita. Kita peluk dia, kita pegang, "Kamu marah? Mhm. Ya, kamu boleh marah, tapi tetap tidak boleh pukul." Mhm Gitu loh, mhm. jangan pukul gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita terima dulu dan kita tenangkan gitu kan bahwa perilaku ini. Nah, ada satu hal sebenarnya yang harus diperhatikan orang tua, ketika berbicara dengan anak kecil itu, Mhm. jangan hindarkan kontak mata. Jadi memang harus Maksudnya ada kontak mata. tetap melihat, Iya. tidak mengalihkan ke Iya, mana-mana. maka sejajarkan dia dengan kita tatap matanya, coba lihat Umi nak, kamu Mhm. marah gitu. Mhm. Nah, ketika dia mengatakan itu kan dia merasa emosinya tersambungkan. Kamu marah, mungkin kita bilang, kamu marah di sini gitu kan. Kamu boleh marah, tapi tidak boleh pukul. Jadi nada suara kita itu tenang, stabil, datar, tidak menyerahkan emosi juga gitu. Mhm. Karena anak kan ngelihat reaksi kita ketika kita bilang jangan kayak gitu kan. Dia justru ngelihat contoh marah gitu lah. Maka kita harus memperhatikan itu. Maka sebenarnya hal-hal seperti ini mungkin ini yang
banyak orang tua tidak sabar melakukannya. Jadi mereka karena malu langsung teriakin juga anaknya, tambah tantrum anaknya gitu, tambah nangis anaknya karena Iya, merasa iya. tidak ada yang membela dia. Mhm, Nah mhm. gitu. Nah barangkali seperti itu Mi. Jadi prinsipnya adalah perilakunya harus kita awasi, emosinya kita terima, kita Mhm, validasi dulu. Ya, mhm, dia tidak tenang kita ambil, kita tenangkan, mhm. kita jauhkan dia. Apapun kondisi anak, Apapun kondisi anak. kita jadikan diri kita empati dulu ke dia. Iya, jadi Mhm. karena mereka di ranah emosi, emosinya dulu yang kita akomodir. Selesaikan ya. Nah, Mhm, setelah emosinya terakomodir, kita mhm, peluk, kita tenangkan, kita gosok misalnya tuh, kayak mana biasanya dia nyaman dengan kita, baru kita mhm, omongin, mhm. baru kita Jadi omongin. respon bilang, jangan Ah, dipukul," itu itu belum langsung ya? belum, itu respon yang Heeh. seolah-olah dia tidak diterima emosinya, Mhm. seolah-olah dia nggak Langsung dibela kan. disalahin. Langsung bisa Mhm, jadi dia balik ke kita tuh, kalau yang mhm, kayak gitu tuh, dia merasakan butuh pembelaan ketika mhm, itu. mhm, mhm. Apalagi kita nggak tahu kronologisnya, misalnya memang barang dia terus diambil gitu, tiba-tiba kita main ujuk-ujuk aja marahin dia gitu kan. Nah ini barangkali banyak kesalahan dilakukan oleh orang tua, sehingga anaknya tidak tenang justru makin menjadi. Atau Mhm, sebaliknya, ada orang tua yang membiarkan, dengan mengatakan, "Ah, biasalah anak-anak," gitu kan. Nah, mhm. ingat gitu Itu loh, paling sering. Heeh. perilaku yang dibiasakan, dia akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Mhm, Nah, jadi dia merasa ini oke aja, mhm. nggak ada yang menginstruksi dia melakukan itu. Maka Nggak ini ada yang akan meluruskannya. tidak ada yang meluruskan Umi, maka ini akan menjadi parah, semakin lama semakin parah. Iya, iya. Nah, ini yang sebenarnya 2 sikap yang kalau tidak hati-hati, dia sama-sama merusak. Mhm, Terlalu keras, dia akan merusak, terlalu membiarkan pun akan merusak, iya. gitu. Naomi kepikiran ini Bun, apakah itu memang wewenang orang tua saja? Misalnya kayak gini nih, Hmm, hmm, anak Umi bertamu nih, masih ya, kecil-kecil contohnya gitu kan. hmm, Apakah hanya Umi saja ataupun tamu juga boleh berkontribusi? Kadang-kadang kan orang tua iya, serba sering salah ya, tersinggung kan, iya. kok anaknya diajar-ajar Atau sama yang kita tuan lain. rumah juga serba Kita tuan salah rumah ya. juga ngerasa nggak enak nih ngajarin, Iya, kayaknya kita nggak suka jadinya, iya, padahal kita ingin ngelurusin nih gitu kan, iya, ataupun ingin memberikan, "Oh ini nggak boleh dilakukan, ini iya, boleh," misalnya iya. seperti itu. Nah, bagusnya gimana secara emosionalnya itu, Bun? Nah, jadi sebenarnya gini, anak-anak itu ketika di usia itu kan bagi dia semuanya mainan. Mhm, mhm. Bagi dia semua itu adalah ajang untuk dia mengeksplorasi. Mhm, mhm. Maka sebenarnya kalau kita nih sebagai tuan rumah, kita Mhm. juga aware hari ini kita mau ngadakan kegiatan akan banyak Amankan dikunjungi oleh dulu. anak, amankan dulu yang menurut kita harus diamankan. Iya. Jadi kadang-kadang kan kita memperhatikan ke estetik rumah kita, Mhm. guci ditaruh Mhm, gitu kan, mhm. yang perintilan-perintilan, pas nanti hancur kita kesal Iya, kan, atau anak mami, karena bagi anak itu kan semua iya, mainan, heeh. sesuatu yang baru tuh. Tidak ada Maka yang sakral. enggak, jadi kita sebagai tuan rumah, awasnya ya kita Mhm, hati-hati. Hati-hati dulu, bakal ada mhm, anak-anak mhm, nih, artinya hindarkan dulu, gitu kan, semampu kita. mhm. Tapi kalau udah kita hina ternyata masih ada yang dia mainkan, sebenarnya kalau menurut Bunda ya, nggak masalah kita tuan rumah ikut campur. Mhm, Karena itu mhm, akan membahayakan dia juga kan. mhm. Nah bisa kita bilang, maaf ya sayang, oh mau main ya? Sebentar Umi ganti ya mainannya. Iya, mhm. Kita letakkan di tempat yang tinggi, kita ganti mainan. Nah ibunya kan ngerasa sebenarnya bahwa ini Iya. tidak untuk dimainkan. Kalau dia mau main nanti kita kasihlah mainan apa gitu yang Mhm. aman lah misalnya untuk dia mainkan. Itu salah satu. Tapi kan banyak juga tuan rumah nggak berani untuk itu. Sungkan ya? Heeh. Sungkan gitu. Mhm, Tapi sebenarnya ketika kita biarkan, kita makan hati. iya. Nih anak gitu Sebenarnya kan. kita juga jadi cuek jadinya dengan Iya, sesuatu yang benar dan iya, salah kan ya, iya. Bun, ya? Jadi di situ pun Bunda rasa peran orang tua ya. Orang Mhm. tua Yang ini yang lebih peka dan bijak dia ya? harus peka gitu loh, bahwa anak saya ini ketika dia suka bermain, ya kita harus bawa bekal juga Mhm, dong, mainan ke tempat orang. Misalnya kita bawa mhm, apa gitu kan, atau kita aware sama anak kita begitu sudah ini lasa, kita yang paling berarti bisa trik-triknya menenangkan. itu juga bawa mainan, Bawa mainan. kemudian apa ya, lebih peka atau memang apakah boleh sebelum berangkat buat komitmen dulu, Iya, seperti apa, gimana tuh? sebenarnya Kita mau komitmen kumpul tuh keluarga nih, akan iya, ketemu ini, kita sudah tahu kan anak-anak kita itu potensinya dominan. Menguasai kayak gitu kan, iya, atau dia sensitif banget gitu kan. iya. Nah, itu perlu dibekali nggak kalau udah mau Perlu. kumpul-kumpul? Mhm. Komitmen itu walaupun akan dia langgar, Mhm. tapi setidaknya itu menjadi warning di dalam Iya, pikirannya jadi bahwa dasar. ketika kita ke rumah orang, ada hal-hal yang boleh kita lakukan, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Mhm, Walaupun nanti dia akan lakukan. Makanya mhm. syarat untuk salah satu itu kan kayak kita Iya, iya. mendisiplinkan anak ya. Mendisiplinkan anak itu pertama kan kita kasih tahu dulu. Nah, artinya itu kan itu ada komitmen yang kita Mhm, bangun. mhm. Kemudian syarat kedua, suatu kedisiplinan itu bisa jalan kan konsisten. Konsisten. Ketika dia menjalankan, kita sudah punya aturan Mhm, nanti kalau mhm. kakak sudah tidak bisa dibilangin, ya sudah
Umi nilai sudah apa tuh mengacau lah istilahnya, kita pulang ya nak. Nah, Nah ini gitu. komitmen nih. Ini komitmen. Heeh. Karena kita nggak mungkin kurung dia tuh, Iya. kamu duduk dekat, nggak bisa. Ya, kita pulang ya nak, gitu. Mm. Nah konsisten dia akan lihat apakah kita lakukan itu. Nah nanti kan konsekuensi tuh. Jadi sekedar Kita ngomong akan pulang. aja gitu kan. Bukannya sekedar ngomong, kalau kita hanya sekedar ngomong, maka berikanlah konsekuensi yang artinya mungkin kita lakukan. Kalau kemudian tidak memungkinkan untuk kita pulang, bisa bilang kita mainnya di luar ya, kita tidak duduk di dalam ruangan. Kasihlah opsi yang masuk akal. Misalnya kita bilang mau pulang, ternyata kita nggak bisa pulang gitu kan. Iya. Terus akhirnya dia belajar, oh ternyata komitmen Nggak untuk jadi dilanggar. bener kok gitu kan, Nggak ya. ada juga gitu. Maka lakukan konsekuensi itu, walaupun hanya sesaat. Kita bilang ketika dia kita pegang, maaf ya nak, ternyata kamu nggak bisa nih gitu kan, nggak aman di sini. Kamu nggak nyaman, kita keluar. Bawa dia keluar. Setidaknya dia nyadar nih, oh ternyata ketika aku ngelesek dia gitu kan, sama Umi diberlakukan nih, betul-betul dibawa Jadi keluar. ada konsistensi itu tentang nilai yang sudah kita Kita tanamkan, kita komitmenkan ya, menjadi komitmen. Terus kenyataannya di lapangannya memang dia melakukan pelanggaran, kita memang rujuk nih. Tadi kan kita sudah sepakat ataupun ada nilai yang seperti ini dilanggar. Oke, sekarang baru bicara tentang konsekuensi. Nah ini yang sering terjadi nih. Itu yang pembentukannya di sini. Banyak orang tua yang melanggar dari apa yang dia komitmenkan sendiri kepada anak. Dan jangan lupa, anak itu pembelajar ulung loh. Dia tuh ngelihat, apalagi di bawah usia 7 tahun ya, dia belajar itu dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Nah ketika dia melihat kan ya, ternyata terjadi ini apa yang itu, dia tadi udah dengar dan dia rasakan, oh ternyata orang tua gue biasa aja. Makanya ketemu. Tadi kayaknya pas waktu briefing serius gitu. Maka akan menjadi pembiasaan, oh dia belajar satu saat, oh berarti Umi nih, Abi nih, ketika banyak orang, ketika dia di tempat umum, dia boleh melakukan apa saja, dan Abi sama Umi gak bakal marah. Itu kayak ada sikap-sikap palsu gitu ya. Dia seolah sangat ramah ketika ada orang lain, orang tua ini sangat perhatian, sangat. Anak kan juga ngeliat deh, ketika ada orang lain kok sikap orang tuanya jadinya palsu gitu ya. Kan? Pas orang tuanya datang tamu, dia boleh ngelunjak tuh. Boleh, aku boleh makan jadi lunak, lembut gitu ya. Tapi aku mau es krim. Terus dia bilang, karena ngeliat anak daripada bikin malu nih, nangis teriak-teriak. Ya udah, makan aja tuh, ada di dalam kulkas gitu. Walaupun nanti kita marahin setelah itu nggak ngefek lagi sama anak. Anaknya mengatakan, oh berarti dia dapat prinsip nih. Nah kita pernah lihat nggak, misalnya kalau ada di tayangan-tayangan gitu ya, bagaimana misalnya ada satu keluarga menerapkan itu, dibikin komitmen, nanti kalau di supermarket misalnya dia nggak boleh beli sesuatu, ketika anaknya tantrum gitu kan, teriak-teriak, dia betah mungkin bawa keluar, diemin sampai anaknya puas, sampai anaknya paham, ternyata aku nangis seperti apapun, kalau tetap tidak. Nah, ke depan dia akan belajar. Jadi kadang-kali satu kali yang kita lakukan itu menjadi acuan bagi anak-anak kita. Oh, begini ya. Gitu. Makanya kalau kita lihat seringkali anak-anak ketika datang ke rumah orang lain, orang tuanya nyinyir bagaimanapun, dia nggak dengerin karena sebelumnya mungkin sudah banyak yang bilang. Iya, pelanggaran-pelanggaran itu dari orang tua kan, karena yang punya wewenang untuk boleh dan tidak boleh kan kembali ke orang tua ataupun menjaganya ya Bun. Cuma gini, boleh nggak menurut Bunda tuh terganggu nggak nanti emosinya itu ketika orang tuanya memang bersikap tegas? Jadi kan gini nih, kadang-kadang tegas orang tua kan bisa tuh dengan dia rangkul itu, atau memang langsung Bunda nggak suka ya, ini melanggar loh dari yang kesepakatan tadi, kan otomatis dia ngerasa nih banyak tamu nih, ada dia yang melakukan pelanggaran dan orang nggak suka loh, ini melanggar loh, kita kan sudah sepakat tadi seperti itu, gimana tuh? Jadi kadang yang membuat anak nekat tetap melakukan itu ketika dia tidak melihat alternatif lain. Jadi ketika kita melarang sesuatu, tetap harus ada alternatif yang kita berikan. Jadi misalnya, contoh ya, di dalam ruangan itu misalnya dia berebut mainan, berarti kan dia fokus ke satu mainan itu. Kita bilang, nah, tidak usah berebut mainan ini, yuk kita cari yang lain. Nah, jadi orang tua juga harus kekeh membujuk bagaimana anaknya mengalihkan anaknya. Jadi yang bikin anak itu kadang tidak sabar itu kan dia tidak melihat alternatif lain. Contohnya kita bilang, nih kalau kita bawa orang dewasa ya, ada kue di depan kita. Terus kita nggak tahu kalau ada kue yang lain. Kan kita berusaha nih ngambil kue itu kan. Cuman itu satu-satunya. Terus nanti nggak ada dapat kuenya gitu. Maka kita rela rebut antrian sampai sikut-sikut orang. Tapi ketika dikatakan ini kue permen pertama, nanti insya Allah masih ada kue-kue yang lain. Pasti kita pikir, ya udahlah, ngapain rebut-rebut, ntar lah lagi cari lagi gitu kan. Nah, seringkali ketika anak-anak ini dalam kondisi ini dia tidak diberikan alternatif.
Nah, misalnya dia tidak nyaman di sini, apa alternatif lain? Iya, Nah, gitu. Jadi kalau kita memberikan alternatif, banyak alternatif, maka tentu bagi anak tidak akan menjadi masalah ketika dalam satu hal dia tidak diizinkan. Tapi cara orang tua menyapa tadi gimana tuh? Gini, misalnya kalau memang tetap kita pertahankan yang tadi itu ya nih ya, konsistensi suara kita, ketenangan kita, stabilnya kita gitu kan. Jadi kalau kita tantrum juga gitu kan, anak kita jauh lebih tantrum. Nah ini yang harus dipelajari oleh banyak orang tua. Banyak orang tua tuh udah karena malu lah sama orang lain, karena nggak enak sama orang lain. Iya benar, dia lampiaskan ke anak. Itu yang termasuk mukul nih. Nah, Bunda Ika sering ngeliat tuh ya. Entah kalau pernah lihat. Ada anak yang kalau lagi dia ngapain tuh nggak terima, terus dia mukul ibunya gitu, mukul gitu kan. Nah, sekarang kayaknya jadi tren deh itu. Iya kan. Nah, sebenarnya kita tahu kenapa kok dia bisa mukul. Saya nggak pernah ngajarin gitu. Sebenarnya yang kita harus pahami, anak di bawah 7 tahun itu, sekali lagi ya, dia belajar dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan dari panca inderanya. Kadang sentuhan tangan dia ke kita itu refleks, karena memang motoriknya lagi pengen merasakan banyak hal. Kadang dia mau sayang kita aja tuh karena dia belum biasa, pok, tapuk ke sini gitu kan, nampuk gitu kan, ke mukanya ke muka kita kan, dia sayang katanya gitu, tapi dia belum. Nah, yang penting kita perhatikan sebagai orang tua itu adalah reaksi muka kita. Reaksi muka kita itu ketika dia melakukan itu. Dia sengaja atau tidak sengaja. Tapi dia belajar dari reaksi pertama. Misal dia nabok gitu ya, mau disengaja atau tidak, awalnya kan tidak disengaja. Dia lihat kita cengengesan. Karena kepikir ini anak-anak gitu ya. Akhirnya dibawa ketawa. Menurut dia, oh ini boleh. Nah dia merasa bahwa, ingat dia ketika sesuatu itu menyenangkan nampak oleh matanya, dia merasa itu perilaku yang diterima. Iya benar. Nah maka dia tuh akan ngeliat reaksi kita. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, reaksi pertama kita adalah tersenyum misalnya, itu berarti boleh. Contoh nih ya, kita lagi gendong anak, ya, terus dia jatuhkan sesuatu, dia pasti ngeliat muka kita kan, terus kita bilang, jatuh, nah gitu kan, kita ambil, kita kasih lagi, dijatuhkan lagi nggak? Dijatuhkan lagi, karena dia ngeliat reaksi, dia lihat lagi wajah kita tersenyum, maka dia bilang, oh berarti ini menyenangkan, dia akan berulang-ulang menjatuhkan itu. Coba perhatikan, kalau kita lagi ngasuh anak. Maka jika perilaku itu nggak baik, begitu dia melakukan itu, wajah kita harus kita setel tenang, dengan suara yang datar, tatap matanya, pegang tangannya, bilang tangan bukan untukmu. Ya, nah gitu kan. Jadi sejajar kalau dia bilang, maaf ya sayang, tangan bukan untukmu. Nah gitu aja. Cukup sekali 2 kali kita bilang, dia akan ulang lagi, kita pegang lagi, ulang lagi, tatap lagi matanya. Nanti kalau kita perhatikan pas dia mukul, dia tidak akan sampai gini doang. Nah, dia nggak berani lagi melekat kan. Jadi kita bilang pegang tangannya, maaf ya nak, tangan bukan untuk mukul, Allah berikan kita tangan untuk makan, untuk pegang, untuk sayang begini. Taruh tangannya ini untuk sayang umi gitu kan. Nah itu, jadi jangan bilang, aduh malah hehehe ketawa gitu kan. Mungkin yang pernah lihat tuh, ada salam selebgram ya, di TikTok dia di viralnya itu yang punya anak satu tuh, ketawa kan anaknya lempar apa gitu, banting apa gitu kan. Dijadikan lelucon gitu. Jadikan lucu dia ketawa gitu kan. Dia adalah semakin menjadi semakin menjadi. Katanya dia hanya mengukur ketika orang tertawa, senang di sekitar dia, oh berarti ini menyenangkan, berarti ini boleh. Karena dia masih kan otak berpikirnya belum, dia masih menyerap. Kalau otaknya nyaman, dia melihat reaksi. Dia melihat reaksi. Nah itulah yang jadi sebenarnya kalimat dia masih anak-anak itu juga terlalu berbahaya kalau tidak ditempatkan pada posisi yang benar. Itu tidak adil jadinya gitu kan. Sehingga menghambat nih nilai-nilai yang harusnya dia dapatkan, terhambat dengan kalimat, oh nggak apa-apa dia masih anak-anak kayak gitu ya. Jadi ada juga yang harus kita perhatikan, konsekuensi itu yang tadi Bunda bilang ya, harus logis gitu loh. Jadi misalkan nih, ketika dia melempar-lempar mainan, kita jangan buru-buru dulu mengkoreksi apa yang dia lakukan sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang bikin ribet itu yang dijauhkan. Mainan yang bikin berantem, mainan dulu disingkirkan. Maaf ya, berarti mainan ini tidak bisa kalian mainkan karena bikin berantem. Umi simpan dulu gitu. Sama kayak gini ya, anak melompat-lompat gitu ya. Anak melompat-lompat. Kalau dia melompat-lompat itu sebenarnya kan ada beberapa aktivitas anak itu memang kebutuhan badannya. Kebutuhan badannya dia melompat-lompat, mau di atas kasur, di atas kursi misalnya kan. Maka yang kita lakukan, kalau dia mau melompat, pindahkan ke tempat yang lebih aman. Ya jangan di sini. Pindahkan ke tempat yang lebih aman atau pegangin dia gitu ya. Jangan dia sampai mengganggu yang lain. Jadi yang kita koreksi itu adalah ketika sesuatu itu membahayakan menurut kita, itu yang dibuang dulu. Nah, jadi kalau dia berteriak-teriak pun kita bilang, kamu kenapa?
ada yang tidak senang, ada yang kesal. Bukan berarti boleh teriak seenaknya ya. Coba ngomong, mau apa? Kesal, marah gitu. Nah, orang tua kan seperti Bunda bilang tuh nggak sabar mengidentifikasikan perasaan anak. Sehingga langsung berujung kepada tindakan-tindakan. Gitu. Ya, Umi juga sering lihat seperti ini. Kadang simpelnya orang tua praktis gitu kan, Bun. Misalnya kalau tadi dia melompat-lompat, nanti kan aplikasi melompat itu awalnya mungkin di kasur. Bagus orang tua yang punya trampolin. Itu berarti dia memang di tempat yang tepat gitu kan. Ini di atas kasur nih, pindah ke sofa. Nanti di atas meja. Nah, itu kan. Nah, ya itu tadi tuh orang tua tidak lagi punya standar kan, karena memang di awal tadi sudah dilonggarkan. Nah, mungkin ini perlu ya. Kadang-kadang gini nih, karena sudah kumpul rame-rame, taruh anak di atas meja. Awalnya kan anak duduk aja nih, pelan-pelan dia akan berdiri. Pelan-pelan dia jalan-jalan di atas meja, pelan-pelan dia melompat-lompat. Padahal itu kan memang secara etika pantas dan tidak pantas kan tidak boleh, walaupun ini anak-anak ya gitu ya Bun ya. Kadang pembiasaan itu pun harus kita lakukan di rumah sendiri. Mana yang boleh dan tidak boleh itu dimanapun sama. Kalau dia tidak diizinkan melompat di atas sofa, maka di rumah pun tidak kita izinkan, ya kan? Kalau dia akan melompat di atas meja, berarti di meja pun tidak kita izinkan. Maka kalau kita orang tua, misalnya ya, kadang kan kita ini males ya nih, menyiapkan peralatan anak. Sebenarnya kan nggak perlu mahal. Satu tempatnya gini yang bisa aman gitu ya. Mungkin kita nggak mampu beli trampolin, mungkin bisa segi 4 aja bisa gitu ya, kita adakan. Yang aman. Yang melompat pegang. Jadi dia tahu di mana dia boleh. Karena bagi anak itu kan dia tidak selalu bisa membedakan tempat. Ketika dia pengen, kenapa di sofa di rumah boleh, di sini nggak boleh? Dia kan belum logika kan? Ini rumah dia, rumah orang lain. Yang penting sofa nih, lembut katanya ya. Jadi kadang kita kesulitan karena aturan ini tidak konsisten. Di rumah boleh, di rumah orang lain nggak boleh. Padahal dia nggak bisa bedakan ini rumah dia atau rumah orang lain, atau rumah saudara. Mungkin dia melihat benda yang sama, ada sofa, ada kasur, ada meja, itu ada tempat dia. Kok ujuk-ujuk pas bertamu tidak boleh. Di rumah tadi boleh kok gitu ya. Kita dapat sendiri, maka kita harus juga apa yang boleh dan tidak boleh itu berlaku di semua tempat. Kita bilang misalnya dia nggak boleh makan es krim, mau di mall pun dia tidak boleh makan es krim, kan gitu. Dia nggak boleh ngambil makanan orang lain dimanapun, dia tidak boleh melakukan itu. Dia berebut-rebut mainan di rumah pun tidak diizinkan, di tempat orang lain pun tidak diizinkan. Jadi anak itu mendapatkan pola yang jelas, polanya jelas nih, ini boleh, ini tidak boleh, walaupun ada skala toleransi kita. Berarti sebenarnya yang perlu disiapkan oleh orang tua adalah dunia dia itu tadi, bagaimanapun ada penyengajaan ya Bun ya. Jadi orang tua maksudnya orang tua juga tidak terlalu pasrah bahwa ya inilah kenyataannya. Jangan keluarkan kata-kata ya maklumlah anak-anak. Akhirnya keluar bahasa itu kan, keluar bahasa oh ajaibnya ini anak-anak. Akhirnya memang anak-anak ini tumbuh dengan pola basic instingnya jadinya. Instingnya dia ingin melompat, dia melompat. Nanti aturan benar baik dan salahnya. Dia loh, benar. Contoh misalnya ada, lihat nggak anak yang muter-muter gitu kan, orang tua bilang, jangan nanti pusing gitu loh. Padahal itu adalah tahapan kebutuhan dia untuk muter melompat. Itu untuk keseimbangan loh, keseimbangan otak dia di belakang. Maka akhirnya di usia dewasa kita sering ketemu nggak orang yang kalau naik mobil muntah, mual. Ternyata itu ada yang memang pusat keseimbangannya tidak terlatih. Ternyata dilatih waktu kecil, dia melompat-lompat, dia muter-muter, itu ternyata bagian dari proses tubuhnya. Jadi semua perilaku anak itu adalah bagian-bagian dari keinginan tubuhnya untuk tumbuh dan berkembang. Maka orang tua yang menciptakan kestabilan dia nanti ketika sudah semakin besar. Orang tua yang berilmu nih, dia ngerti ketika anaknya melakukan aktivitas itu, dia nggak buru-buru melarang, tapi dia menemani, mengamankan lokasi, dia pegangin, dia jaga nih. Di tempat yang benar ya. Iya, dia muter-muter tuh pegangin gitu. Oh, mesti pegangin gitu, pegangin. Karena anak-anak itu akan mencoba terus. Karena itu kebutuhan, sama kayak dia ketemu tangga, naik tangga terus. Kita tungguin aja 1 minggu dia naik turun tangga, lama-lama dia bosan. Karena menurutnya, oh sudah terpenuhi sudah keinginannya, rasa naik tangga tuh begini gitu loh. Terpenuhi ya. Nah, muter itu ternyata begini. Nanti ada kalanya dia nggak mau muter lagi. Nah, itu dia. Kita harus membersamai dengan ilmu. Sehingga semua tahapan tuh, oh, berarti dia di sini nih. Oh, dia sedang begini nih. Ini yang harus saya lakukan. Makanya kita kekeh kan nih. Kalau di fase ini parenting, ayolah. Parenting itu bukan hanya sekadar liatin anak lo gitu, tapi bagaimana kita mendampingi dia pada usia terbaik dan memberikan yang terbaik. Kadang-kadang difahami parenting itu dia harus berhenti bekerja, full time waktunya untuk anak-anak. Padahal kan anak juga tidak selalu dipelototi kan. Maka prinsip kita sebagai orang tua itu kan sekarang ini, karena bagaimana kita nggak bisa menafikan kita kadang bekerja, butuh waktu untuk di luar. Maka hadirlah
dalam hidup anak itu pada saat yang tepat, bukan setiap saat, gitu loh. Tidak harus selalu setiap saat, tapi hadirlah pada saat yang tepat. Kapan dia butuh kita, kapan dia butuh arahan dari kita, kapan dia perlu cinta kita, kapan dia butuh kasih sayang kita. Nah, artinya dia tahu kita adalah tempat dia belajar, tempat dia berlindung. Dari segala prinsip ini, tetap kita dampingi perkembangan anak-anak dengan kepekaan kita ya. Kemudian dia juga ditumbuhkan kepekaan ketika dia berada di lingkungan di luar rumah. Mungkin di dalam rumah banyak pemahaman, banyak pemakluman gitu ya, yang bisa ditoleransi. Tapi ketika dia berkunjung atau sedang kumpul rame-rame yang tadi itu akar permasalahannya kan, bertemu dengan orang lain, tetap orang tua menjadi orang yang pertama peka sebelum orang lain bertindak sebenarnya. Karena kan ada nih prinsip Bun, biarlah emaknya yang marahin dia, asalkan jangan orang lain kayak gitu kan. Nah, itu dia kadang dia tersinggung kan. Penempatannya nggak tepat juga kadang. Kalau memang kita seperti itu, berarti kita kan lebih awas harusnya. Sebelum orang marah, berarti kita harus ada yang ngerasain dulu kan. Dan masih pakak, masih banyak gitu loh nih. Bener lah kalau dalam pendidikan tuh, seperti Rasul katakan tuh, rumah kita itu kan adalah madrasah pertama buat anak kita. Apa yang akan dia bawa keluar itu, apa yang dia bangun dan dia dapatkan di dalam rumahnya. Di rumah orangnya cuek banget gitu ya, nggak ada larangan. Pas di luar banyak larangan. Kalau menurut Bunda ada anak yang fokus hanya dengerin orang tuanya aja, orang lain ngomong itu diabaikan. Nah itu apa tuh yang terbentuk di dalam otaknya? Nah, kalau itu barangkali gini nih, bisa jadi orang tua ini terbiasa, nggak tahu nih ya, apakah dia terbiasa keras menurut Umi, atau ada aturan yang sangat yang artinya tuh kalau dia langgar tuh langsung gitu kan, yang akhirnya membuat anaknya ini harus dengerin orang tua. Kalau orang lain dia nggak perlu, karena orang lain tidak memberikan hukuman yang berat. Nah itu Umi berpikir seperti itu. Mungkin orang tuanya punya kekuasaan penuh sehingga dia bisa memberikan sanksi otomatis kan. Orang lain kan itu tidak tega atau itu tidak pantas gitu kan, sehingga dia gampang sekali mengabaikan orang lain. Baiknya di dalam rumah itu kita hindari langsung memberikan hukuman tertinggi. Yang kita harus latih itu kan kepekaan anak gitu kan. Jadi reaksi yang sedikit saja dia paham. Karena kalau begini yang kita latih, maka di luar tuh dia lebih hanya takut ya. Iya. Jadi kalau di luar tuh munculnya ya. Dia kalau peka ya, karena di rumah dia biasa dilatih peka, tidak dengan teriakan, hardikan ataupun hukuman yang berat. Di luar kan dia tambah peka. Ketika dia melihat orang, dia ngerti ini, oh orang nggak suka nih, gitu kan. Dia dengerin orang gitu kan. Nah maka, tapi kalau dia sudah biasa dengan high standar, dipukul dulu orang yang berhenti, sayang gitu. Itu dia abaikan ya. Udahlah lewat kan. Jangan nak, itu rendah tuh. Rendah. Jadi hati-hati. Jadi yang kita ajarkan kepada anak-anak itu kita kata itu peka dia dengan lingkungan itu dimulai dari rumah. Jadi hal-hal kecil pun kita bangun dialog, bangun komunikasi. Maka pada usia tertentu kita boleh tanya, bagaimana menurut kamu? Iya. Nah, kalau kita jadi sebenarnya nggak keren ya Bun ya kalau anak itu hanya takut sama ibunya. Karena dia bilang tuh itu kalau ndak emaknya ngece, ndak didangannya gitu kan. Emaknya udah gitu kan. Udah jadi singa. Jadi kalau masih di bawah level emaknya nggak akan dia dengerin. Iya gitu ya. Beda nih mungkin kalau misalnya yang dibangun itu dalam kebaikan ya, dia dengerin orang tuanya gitu kan, tapi bukan berarti dia mengabaikan orang lain kan. Benar. Cuma dia menyadari, oh berarti apa yang dikatakan orang belum tentu benar, bisa jadi dia akan tanya lagi sama gitu, positif. Tapi kalau misalnya dia nakal nggak bisa dilarang kecuali emaknya gitu kan, dia ngomong misal ngapain dia itu nggak akan bisa berhenti kecuali emaknya, wah itu bahaya tuh. Berarti emaknya udah high standar gitu kan, memperlakukan kedisiplinan. Atau ada nggak mungkin ibunya juga sering mengabaikan dan itu terlihat sama anaknya? Artinya kayak gini. Oh, membiarkan. Iya, artinya ketika orang lain yang menegur, orang tuanya merasa itu nggak penting. Nah, tapi ketika mereka yang menanamkan nilai-nilai itu kan jelas tuh, karena dia punya wewenang penuh gitu kan. Sehingga anak-anak juga berpikir, oh enggak kok nggak penting, orang lain memang tidak penting kayak gitu kan. Karena ngeliat dari reaksi orang tuanya kan. Ya tadi tuh kita bilang, memang orang tua tuh rumah tuh madrasah otomatis gitu kan. Dia ngeliat reaksi kita. Ternyata dunia anak-anak ya Bun. Kita perlu memaklumi, tapi jangan lupa jangan mengabaikan untuk menanamkan prinsip ya. Kita jangan hanya terlena mengatakan, oh mereka anak-anak, justru masa kanak-kanak itulah kita meletakkan pondasinya. Dan dia butuh proses untuk tumbuh berkembang iya, tapi pondasinya harus jelas, tatarannya harus jelas, alurnya harus jelas, sehingga kita bisa mengawal. Kalau kita nggak punya standar nih, susah kita. Jadi kalau dia ngelenceng, oh kita balikin. Ada toleransi kita, tapi bilang, oh ini udah terlalu jauh nih, ini harus balik lagi. Orang tua yang cerdas, orang tua yang bijaksana, orang tua yang peka ya. Masya Allah. Syukran Bunda.